Ketegangan Israel versus Iran kembali mengemuka. Intelijen Iran menuduh Amerika Serikat dan Israel tengah merancang pembunuhan Ayatollah Ali Khamenei. Tuduhan yang memicu spekulasi soal bakal pecahnya Perang Jilid 2. Jika Khamenei hilang dari panggung, apa yang akan terjadi pada Iran dan siapa yang siap menanggung akibatnya? Kita akan bahas ini melalui hot topic, topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Riak lama kembali muncul ke permukaan di bawah bayang-bayang pecahnya perang lanjutan Israel-Iran. Kepala intelijen Iran menuduh Amerika Serikat dan Israel berencana membunuh Ayatollah Ali Khamenei. Menurut Menteri Intelijen Iran, Esmail Khatib, musuh-musuh asing sedang mengincar pemimpin tertinggi Republik Islam itu. Lenyapnya Khamenei diperkirakan bisa mengacaukan negara para mullah itu dari dalam, sesuatu yang sangat diinginkan kekuatan barat yang menopang Israel. Tidak jelas apakah klaim Ismail Khatib ini memiliki tujuan politik tertentu. Namun, pernyataan publik mengenai ancaman terhadap nyawa Khamenei jarang muncul sebelum perang 12 hari antara Israel dan Iran pada Juni 2025 lalu. Serangan Israel sebelumnya menewaskan panglima militer dan sejumlah ilmuwan nuklir Iran sebelum gencatan senjata yang ditengahi Donald Trump pada 24 Juni 2025. Gencatan senjata sepihak dari Washington itu didahului bombardemen pesawat Amerika terhadap fasilitas nuklir Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan ia memulai perang guna menghentikan Iran mengembangkan senjata nuklir. Kampanye militer ini diam-diam didukung Washington yang ikut bergabung dalam serangan Israel terhadap fasilitas nuklir pada 22 Juni 2025. Teheran yang menyangkal tengah mengembangkan senjata nuklir mengecam serangan tersebut sebagai agresi tanpa dasar. Khatib dilaporkan memperingatkan bahwa siapapun yang bertindak ke arah itu, sadar atau tidak, adalah agen musuh yang menyusup. Ia menambahkan Israel sedang bergulat dengan wabah infiltrasi dan spionase untuk Iran di dalam institusi mereka sendiri. Ia mengutip penangkapan baru-baru ini terhadap seorang perwira Angkatan Udara Israel yang dituduh menjadi mata-mata Teheran. Menurut Khatib, pelanggaran intelijen tersebut ditambah sikap tegas Iran selama perang 12 hari menunjukkan adanya pergeseran dinamika kekuatan regional. Tanggapan Iran atas agresi pada Juni itu dipandang luar biasa. Teheran berhasil menghantam target-target di Israel menggunakan rudal balistik hipersonik dan drone kamikaze. Iran bahkan mengakhiri perang dengan membom fasilitas militer dekat pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Doha, Qatar. Aksi tersebut dianggap bukti kapabilitas Iran menghadapi serangan asing meski selama puluhan tahun berada di bawah embargo Barat. Awal tahun ini Netanyahu menepis laporan bahwa Presiden Donald Trump telah memveto rencana Israel untuk membunuh pemimpin tertinggi Iran selama perang. Netanyahu secara tersirat membenarkan adanya rencana tersebut lewat pernyataan bahwa serangan semacam itu akan mengakhiri konflik. Sementara itu, Donald Trump dalam sebuah kesempatan menyebut Khamenei adalah target yang sangat mudah, tetapi Washington tidak akan menghabisinya, setidaknya untuk saat ini. Ia kemudian mengklaim di thread sosial bahwa dirinya telah menyelamatkan pemimpin Iran itu dari kematian yang buruk dan memalukan. Ali Khamenei yang kini berusia 86 tahun telah menjadi pemimpin tertinggi Iran sejak 1989 dan memegang wewenang tertinggi atas semua urusan negara. Potensi pecahnya perang lanjutan Iran versus Israel kini bukan tertutup, bahkan semakin terbuka seiring rencana Iran membangun kembali fasilitas nuklirnya. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan bahwa negaranya tidak pernah berniat mengembangkan senjata nuklir. Serangan Israel dan Amerika
telah menghantam fasilitas nuklir di Fordo, Natanz, dan Isfahan yang menyebabkan kerusakan besar. Pengetahuan ilmiah ada di benak para ilmuwan kami. Menghancurkan gedung dan pabrik tidak akan menjadi masalah bagi kami. Kami akan membangunnya kembali dengan kemampuan yang lebih besar, ujar Pezeshkian. Ia menambahkan, meskipun teknologi nuklir memiliki potensi destruktif, hanya sebagian kecil penggunanya berkaitan dengan senjata. Sebagian besar teknologi nuklir dipakai untuk keperluan medis, pertanian, dan industri. Pezeshkian menolak klaim Barat bahwa Iran sedang membuat bom nuklir. Ia menyebut propaganda telah menjadikan kata nuklir identik dengan bom. Padahal seluruh kegiatan nuklir Iran ditujukan untuk kepentingan sipil. Negara-negara Barat yang dipimpin Amerika telah lama menuduh Iran berusaha memperoleh bom nuklir. Badan Energi Atom Internasional atau IAEA laporan awal tahun ini bahwa Teheran telah memperkaya uranium hingga 60%, di bawah level 90% yang dibutuhkan untuk senjata nuklir. Rafael Grossi kemudian menegaskan tidak ada bukti Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Namun kesimpulan awal Grossi telah dijadikan alasan oleh Israel dan Amerika untuk menyerang Iran. Teheran menuduh IAEA dan Grossi telah dimanfaatkan oleh Barat untuk kepentingan geopolitik mereka. Gencatan senjata Israel-Iran yang didorong Trump pada dasarnya adalah keputusan sepihak Washington. Karena itu, gencatan senjata tersebut dianggap abu-abu dan bisa dilanggar kapan saja tanpa konsekuensi hukum. Kekuatan militer Amerika tetap hadir dalam jumlah besar di Timur Tengah, Laut Tengah, dan Teluk Persia. Sanksi terhadap Iran juga terus dijatuhkan. Pemerintah Barat menuduh Teheran mendukung kelompok-kelompok bersenjata yang mendestabilisasi negara tetangganya. Iran sejak lama mengintensifkan aktivitas regionalnya dan berupaya memperluas pengaruh melalui para mitra di Suriah, Libanon, Irak, dan Yaman. Ketegangan kini semakin meluas dan mendekati ancaman terbuka. Di dalam negeri, tekanan diperparah oleh pergolakan internal serta beban ekonomi dan sosial. Sanksi semakin ketat, inflasi menurunkan standar hidup, dan pengangguran meningkat, terutama di kalangan muda serta kelas menengah perkotaan. Dengan latar belakang ini, pemerintah Iran mempertajam retorika kebijakan luar negeri dan menampilkan diri sebagai negara yang tangguh menghadapi tekanan eksternal. Banyak analis memprediksi putaran kedua konflik terbuka antara Iran dan Israel. Pesan itu juga disuarakan Menteri Pertahanan Iran, Aziz Nasirzadeh, yang menyatakan Iran sengaja tidak menggunakan senjata tercanggihnya selama konflik 12 hari tersebut. Senjata itu termasuk rudal berpemandu presisi, Hashim Basir, dan sistem hulu ledak bermanuver. Ia menegaskan produksi sistem ini terus berjalan dan bahwa Iran mendapatkan pengalaman tempur berharga yang menguji kemampuannya menghadapi musuh serius. Jika diserang lagi, katanya respons Iran akan keras dan tidak terduga. Kemungkinan perang kini tak lagi dibicarakan secara sembunyi-sembunyi. Dalam salah satu pidatonya pada Agustus, justru juru bicara parlemen Iran Muhammad Baghar Ghalibaf menyatakan perang bisa pecah kapan saja dan negara harus siap. Kekuasaan militer menurutnya sangat penting. Pernyataan ini memperkuat kesan bahwa opsi militer sedang dipertimbangkan serius di tingkat elit. Pada saat yang sama, skeptisisme terhadap dialog dengan Barat semakin menguat dalam politik dan opini publik Iran. Seiring meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat dan Eropa, parlemen Iran merilis rancangan rencana penarikan diri dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau NPT dan protokol tambahan yang memberi wewenang inspeksi kepada IAEA. Anggota parlemen Hoja Leslam Haji Deligani menggambarkan langkah ini sebagai respon atas kemungkinan aktivasi mekanisme snapback yang memungkinkan kembali sanksi otomatis sebagaimana diatur dalam JCPOA 2015. Posisi Iran yang semakin keras didorong keyakinan bahwa negara-negara Eropa kini semakin berpihak kepada Washington
Iran dan Israel. Sikap serupa disuarakan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam wawancara dengan Financial Times. Ia menekankan bahwa warga Iran menganggap dialog dengan Amerika sebagai hal yang sia-sia dan mendesak pemerintah agar tak menghabiskan modal politik untuk negosiasi yang kecil kemungkinan menghasilkan kesepakatan adil. Sementara itu, perkembangan di media menunjukkan meningkatnya upaya melemahkan kemitraan eksternal Iran, termasuk dengan Rusia. Salah satu episode paling kontroversial melibatkan pernyataan anggota Dewan Kebijaksanaan Muhammad Sadar yang menuduh Rusia membagi informasi intelijen dengan Israel terkait sistem pertahanan udara Iran. Ia memperingatkan bahwa mengandalkan Rusia di saat kritis, terutama ketika berpotensi berkonfrontasi dengan Amerika, akan menjadi kesalahan besar. Secara kalkulatif politik, melenyapkan Ali Khamenei memang akan menjadi pukulan besar bagi Republik Islam Iran. Israel telah membuktikannya ketika menghabisi pemimpin Hizbullah Lebanon yang karismatik, yakni Said Hassan Nasrullah. Meski tidak berhasil melenyapkan Hizbullah secara organisasi, kelompok bersenjata politik itu sempat terguncang. Iran juga mungkin menghadapi masalah internal serius karena sosok penerus Khamenei tidak sekuat dirinya. Dalam sistem Republik Islam Iran, Ali Khamenei tetap menjadi simbol persatuan nasional. Jika ia dilenyapkan, Iran bisa goyah sepenuhnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.